Oke, semuanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Kita akan lanjut untuk part kedua dari worksheet terkait dengan life process ya. Oke, jadi tadi kita mulai dari soal yang belum kita kerjakan. Pertama dari yang pertama kita punya di sini adalah suruh menunjukkan part-part dari plant cell dan juga animal cell ya. Kita suruh melabeli part-part tersebut. Oke, kita langsung kerjain. Jadi nomor satu di sini kita punya animal cell ya. Terus di sini ada part yang kosong ya di sini. Nggak ada isinya, berarti kemungkinan dia menunjuk pada cytoplasm. Cytoplasm kita review lagi, ya fungsinya adalah untuk tempat terjadinya sel metabolism ya, atau place for cell metabolism. Terus di sini kita punya yang bulatan berwarna hitam besar di sini. Ini adalah nukleus. Nukleus pada apa namanya? Pada sel dia berisi materi genetik. Kalau misalkan animal cell berarti dia berisi DNA gitu ya. Nukleus. Terus em, oke, ini hmm, juga sama ya. Untuk yang bagian bawah juga ini dia menunjuk ke sitoplasm ya karena di sini kosong. Oke. Jadi kalau misalkan yang ditunjuk itu adalah bagian kosong ya berarti cytoplasm. Tidak mungkin yang lain. Kecuali kalau misalkan ditunjuk bulat-bulatan kecil ini kemungkinan adalah berisi ribosom ya. Terus yang bagian luar ini adalah sel membrane. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Untuk yang kecil-kecil ini adalah ribosom, terus untuk yang besar ini adalah nukleus. Selanjutnya kita punya plant cell di sini ya. Jadi kalau misalkan di plant cell sini, kita cek di sini ada hitam-hitam ya, berarti dia nukleus. Terus di sini ada apa namanya? Jadi kan yang garis ini itu adalah cell wall ya kan. Nah ini cell wall dari neighboring cell. Nah sekarang yang ditunjuk adalah bagian yang polos yang nggak ada struktur apa-apa. Berarti di situ adalah cytoplasm of neighboring cell. Nah sementara di sini, nah kalau misalkan kita zoom ya garis yang ketiga ini, dia nunjuk ke garis bagian dalam dari cell wall ya kan. Nah, kalau misalkan di plants, itu kalau misalkan ditunjuk di area dalam sini, itu menunjukkan cell wall. Tapi kalau di bagian dalam, berarti dia menunjukkan cell membrane. Nah, terus di sini ada kantung besar, ya kan, di tengah-tengah. Ini kemungkinan besar yang dimaksud adalah vacuole. Ini gambarnya sebenarnya kurang jelas ya, guys. Jadi, kalau misalkan di gambar ini kurang jelas antara apa ya, dari bentuknya cuma bulat-bulat aja, harusnya bisa lebih spesifik gitu gambarnya. Kalau di sini yang bisa tangkap di sini adalah vakuol ya, karena kalau cytoplasm dia kayaknya di sini warnanya hijau harusnya, bukan berwarna putih. Kalau misalkan warnanya beda, biasanya warnanya lebih terang, kantung besar yang warnanya lebih terang itu adalah vakuol dari plant cell.
wall fungsinya adalah untuk store dissolved substances. Nah, terus sekarang ini yang warna hijau. Yang warna hijau ini dia adalah kloroplast ya. Seharusnya ini kloroplast. Kloroplast. Karena kalau misalkan plant cell itu, ini kayaknya palisade ya, sebenarnya merujuk ke palisade cell. Dia harusnya punya banyak kloroplast. Dan kloroplast itu biasanya selalu terletak pinggir, di pinggir-pinggir dari sel. Karena kan dia nanti yang tugasnya untuk absorb cahaya dari luar ya kan. Jadi dia harus sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Nah, ini baru yang terakhir ini karena dia menunjuk di area tengah-tengah, berarti ini adalah cell wall. Cell wall kalau dari tumbuhan dia terbuat dari selulus. Kalau misalkan pada jamur berarti cell wall-nya terbuat dari kitin. Kalau misalkan bakteria, cell wall-nya dari peptidoglikan. Coba Mister tulis aja ya di sini ya. Kalau misalkan fungi itu cell wall-nya dari kitin. Kalau misalkan bakteri ya, itu cell wall-nya dari peptidoglika. Ini adalah penyusun dari sel. Kalau misalkan plants, itu dari sel. Ini cell wall. Ini cell wall tadi ya. Oke. Oke, tadi kita udah kerjain, yang ini kita udah kerjain. Nah, sekarang kita masuk ke yang sini ya. Diagram shows a section through a leaf and an artery. Ini ada arteri, di sini ada pembuluh darah arteri. Terus di sini ada leaf ya. Jadi ini adalah daun. Jadi daun itu dia punya beberapa lapisan. Ada lapisan palisade, ada lapisan palisade, sama lapisan spongi. Atau biasanya lapisan spongi ini kalau di Indonesia biasanya kita sebutnya adalah lapisan bunga karang. Karena kan dia sifatnya kayak bentuknya kayak terumbu karang gitu ya. Nah, terus di sini nanti ada apa namanya? Epidermis bawah. Terus di sini ada lubang yang kita sebut sebagai stoma atau stomata, boleh disebut stomata. Epidermis, palisade, jaringan bunga karang atau spongy layer, terus lower epidermis, terus di sini ada stomata. Nah, di sini itu ada jaringan pembuluh. Karena kan dari daun nanti kita akan menyebarkan produk salah satu produk dari fotosintesis itu kan adalah glukos ya. Jadi kalau di tumbuhan itu kan nanti kita oke, Mister tulis ya. Fotosintesis itu adalah dari CO2 plus H2O plus H2O itu nanti akan menghasilkan C6H12O6 O6 plus O2. Nah, si C6H12O6 ini nanti kan bakal ditransport ke sistem penyimpanan cadangan makanan kan. Biasanya nanti akan disimpan di buah atau misalkan di umbi atau makanan ada yang nyimpan di batang. Nah, C6H12O6 ini bakal disalurkan melalui leaf vein. Tepatnya nanti yang bawah ini ya. Yang bawah ini itu adalah kita sebutnya sebagai phloem. Sementara kalau misalkan yang atas, yang besar-besar ini, dia ini adalah xilem ya. Nah, xilem itu fungsinya buat apa? Mengangkut water and mineral ions dari akar menuju ke daun. Jadi dia yang atas ini mengirim bahan baku, ya kan? Yang atas mengirim bahan baku, terus yang eh, apa namanya? Yang bawah itu mengirimkan eh, bahan makanan yang sudah jadi, cadangan makanan yang sudah jadi dalam bentuk apa tadi? Cadangan makanan ya, dalam bentuk
glukos ini ya, C6H12O6 gitu. Selanjutnya kita dikasih pertanyaan. Define the terms tissue, organ, and system. Pertama kita jawab dulu dari tissue ya. Tissue itu adalah group of cells that has similar group of cells that have similar function. Misalkan kalau di sini apa? Tissue itu adalah jaringan, misalkan jaringan palisade. Jadi kan di sini ada sel palisade kan. Jadi sel palisade itu kalau misalkan yang ini ya. Ini kan sel palisade satu ini. Warna kuning ini sel palisade. Soalnya jadi yang nah yang Mister gelap ini kan satu sel palisade. Tapi kalau group of palisade cell berarti segini ya. Ini terus ini semua ini ya. Semua ini kalau group of palisade cells itu kita sebut sebagai palisade tissue. Jaringan palisade. Begitu juga yang ini. Ini kan satu sel spongy cell kan, satu spongy cell. Tapi kalau kita udah mencakup semua ini, mencakup semua bagian ini, maka ini akan kita sebut sebagai spongy tissue. Sama juga yang tadi. Ini kayak ini sel epidermis, satu sel epidermis. Kalau misalkan satu garis ini berarti epidermis tissue. Gitu ya. Jadi tissue itu adalah group of cells that have similar function. Yang selnya sama. Nah, sekarang kalau organ itu adalah group of, berarti group ini ya, group of tissue that works for similar that works together ya, that works together for one specific function. Group of tissue that works together for one specific function. Jadi kalau misalkan daun, misalkan contohnya ini ya daun ya. Jadi daun ini kan groups of several tissues ya kan, ada epidermis, ada apa namanya? Di sini ada palisade, ada spongy, ada stomata, ada epidermis bawah gitu. Semua jaringan ini nanti akan bekerja sama, tujuannya cuma buat satu, memaksimalkan proses fotosintesis gitu. Jadi satu organ ini fungsinya cuma untuk satu fotosintesis. Juga sama dengan yang arteri ini, dengan pembuluh arteri. Pembuluh arteri terdiri dari jaringan fibrosa, dari jaringan epitel dalam, terus nanti dari jaringan otot arteri ya. Nah, fungsinya itu semua ini adalah untuk mengalirkan darah gitu. Jadi satu organ ini fungsinya adalah satu, yaitu mengalirkan darah meskipun terdiri dari berbagai tisu atau jaringan, gitu ya, berbagai jenis tisu, gitu. Nah, kalau sistem itu berarti apa? Sistem itu adalah groups of organ, group of organs that work for specific that works together gitu ya. Tapi fungsinya beda-beda, macam-macam. Contohnya, kalau sistem organ itu contohnya adalah sistem digestif pada manusia ya. Kalau sistem digestif itu kan nanti dia terdiri dari mulut, terus nanti dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Itu semuanya menjalankan proses pencernaan. Fungsinya beda-beda. Mulut untuk mengunyah berarti apa namanya, pencernaan mekanik ya. Pencernaan mekanis kita kunyah, kita buat jadi bola-bola makanan yang lebih kecil, kita telan, nanti di lambung bakal diasamkan makanan kan, bakal dibunuh bakterinya, bakal diremas juga, jadi ada pencernaan mekanis di situ, ada pencernaan enzimatis di situ.
Jadi fungsinya beda-beda, tapi menjalankan satu proses tertentu, yaitu pencernaan. Juga sama nanti misalkan kayak ada sistem respiratorius atau sistem pernafasan. Mulai dari hidung, nanti ke faring, ke laring, nanti ke tenggorokan, paru-paru, paru-paru, dari tenggorokan ke bronkus, bronkus ke bronkiolus, bronkiolus ke alveolus di paru-paru ya. Terus nanti balik lagi. Semuanya punya fungsi masing-masing. Hidung buat memasukkan udara dan menghangatkan udara karena kan udara di dalam hidung nanti bakal berputar ya, turbulence. Nanti masuk ke dalam tenggorokan bakal dibersihkan udara, makanya kita akan keluar mukus atau kalau kita lagi pilek keluar ingus gitu kan. Jadi fungsinya beda-beda antara hidung, tenggorokan, bronkus, alveolus, paru-paru itu sendiri. Fungsinya beda-beda tapi menjalankan satu proses tertentu yaitu pernafasan. Gitu ya. Jadi sistem itu adalah group of organs that work together. Contohnya tadi pencernaan, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem jantung dan pembuluh darah ya. Terus ada juga sistem eh, apa ya? Misalkan muskuloskeletal, sistem pergerakan ya. Bagaimana kita bisa bergerak nanti melibatkan tulang, otot, organnya macam-macam. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita suruh menjelaskan apakah daun itu termasuk jaringan atau organ atau sistem gitu. Kalau daun kan ini ya, berarti udah jelas ya karena dia kan terdiri dari beberapa jaringan. Organ itu berarti kalau misalkan daun itu termasuk ke dalam organ. Fungsinya apa tadi? Untuk memaksimalkan proses fotosintesis. Leaf is an organ because it consists of several tissues that have the function, which function of one that make photo or nitrogen. Jadi fotosintesis itu fungsi dari daun. Makanya daun itu punya eh, apa ya, large surface area, terus dia juga cell wall-nya tipis. Itu fungsinya untuk memaksimalkan cahaya agar bisa masuk ke ini ya, jaringan palisade. Karena jaringan palisade itu jaringan yang paling banyak memiliki klorofil. Ya, gitu. Selanjutnya, oke, kita bacaan dulu ya. In 2014, at the age of 14, Hannah had a horse riding accident resulting in a broken spine and damaged spinal cord. Dia tidak bisa berjalan dan juga nggak bisa merasakan kakinya gitu. Mati rasa ya, mati rasa. Nah, sekarang pergerakannya sangat terbatas, lebih terbatas lagi karena dia harus menggunakan kursi roda dan harus membutuhkan bantuan dari keluarganya gitu. Nah, sampai sekarang belum ada pengobatan yang bisa mengobati severe spinal cord damage, kerusakan eh, sumsum tulang belakang yang parah. Nah, sebenarnya kebanyakan dari bagian tubuh kita itu nanti bisa apa ya? Bisa menyembuhkan dirinya sendiri ketika rusak ya kan. Tapi kecuali untuk yang nervous tissue atau jaringan saraf itu kita nggak bisa, jaringan saraf itu nggak bisa membelah untuk nantinya bisa mengobati bagian yang mati gitu. Yang rusak itu nggak bisa di replace kalau nervous tissue nggak punya kemampuan itu. Karena begitu kita lahir, nervous tissue udah kehilangan kemampuannya untuk bisa membelah gitu ya. Jadi nggak akan bisa digantikan dengan sel-sel yang baru. Akhirnya kerusakannya permanen. Nah, akhirnya di sini saintis berusaha untuk mencari alternatif pengobatan.
gimana kalau misalkan kita ambil dari embrio ya kan, dari embrio itu berarti ya sebelum jadi janin ya. Sebelum jadi janin tuh kita ambil beberapa sel dari misalkan orang tuanya, kita ambil nanti embrionya, misalkan mereka udah mau punya anak lagi atau program, terus nanti kita ambil embrio itu untuk menggantikan bagian dari spinal cord-nya Hannah yang rusak. Harapannya si embryonic stem cell ini atau sel punca embryonik ini nanti akan kita taruh di spinal cord-nya sehingga nanti dia bakal replace bagian spinal cord yang rusak. Harapannya kayak gitu. Nah, tapi sampai sekarang penelitiannya nggak bisa dilanjutkan karena mengalami beberapa kendala. Di sini disebutin kalau misalkan eh, ada beberapa kemungkinan bahaya yang akan muncul. Pertama, kemungkinan si sel embrionik untuk berubah menjadi cancer cell itu tinggi. Kemudian, Mr. Highlight ya. Ini ada beberapa dangers. Ada beberapa sorry. Kita pakai warna kuning ya. Jadi ada beberapa dangers di sini yang bisa, pertama adalah turn into cancer cells. Nah, terus yang kedua adalah expensive. Ya iya dong. Karena kan kalau mau ada embryonik berarti kita harus ada memastikan terjadi fertilisasi dulu kan. Kita ambil sperm cell dari bapaknya, kita ambil sel ovum dari ibunya, terus kita buat apa namanya pembuahan secara buatan ya, pembuahan buatan atau in vitro fertilization. Setelah kita buat pembuahan, baru nanti kita ambil sel embryoniknya. Gitu kan pasti butuh biaya ya besar ya. Dan limited success in animal trial. Artinya ini udah pernah dicoba di hewan, tapi keberhasilannya itu sangat terbatas. Mungkin bisa jadi sempat berhasil, tapi terus nanti ada muncul cancer cells, atau mungkin pengobatannya tidak 100% bisa mengobati penyakitnya. Jadi misalkan yang harusnya masih bisa berjalan normal, tapi dia masih mengalami kelumpuhan, sedikit kelumpuhan. Jadi keberhasilannya di tingkat hewan pun sangat terbatas. Bisa jadi berbahaya dong, berarti buat manusia atau di hewan aja bisa nggak sembuh atau bahkan mungkin bisa menimbulkan penyakit baru lagi. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan stem cells. Jadi stem cells itu adalah undifferentiated cells that have the ability to become specialized. Unspecialized cells that have become specialized or differentiated. Nah, kemudian ada definisi kedua sebenarnya buat stem cell. Jadi, stem cell itu kalian, kalau misalkan di soal ya, ini definisi pertama adalah yang seperti ini. Tapi nanti ada definisi kedua. Sorry, Mister buat ini aja. Definisi yang kedua, stem cells itu adalah unspecialized cells that can remain, sorry, that can divide to mitosis without special. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, terus nanti kalian cek, misalkan soalnya multiple choice, pilihannya ada salah satu dari ini, itu dua-duanya boleh dipilih ya. Jadi pilihan yang pertama itu, pengertian dari stem cell itu adalah sel yang belum terspesialisasi dan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi atau terspesialisasi. Kalau misalkan yang kedua, definisi yang kedua adalah unspecialized cell yang bisa tetap membelah secara mitosis, berarti dari satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, dan seterusnya, tanpa becoming specialized, without becoming or being specialized gitu.
Jadi ya dia tetap menjadi sel yang bulat-bulat aja ya, kalau di buku tuh selnya yang bulat-bulat aja. Belum bisa berubah menjadi yang langsung sel dewasa gitu. Nah, kemudian di sini kita suruh menyebutkan apa saja keuntungan dan kerugian dari menggunakan embryonic stem cell. Keuntungannya apa tadi? Kita bisa regenerate ya. Regenerate cells that has no ability to divide. To divide. Regenerate cells that has no ability to divide. Contohnya tadi kayak plant cell gitu ya. Terus juga eh, sebenarnya sedikit benefitnya ya kalau misalkan pakainya embryonic stem cell. Create, boleh nih, boleh tulis ya. Create an alternative solution for sama sudah bisa terjadi pengobatan karena kan prinsipnya kalau embryonic stem cells itu banyak sekali obat pengobatan yang misalkan membutuhkan ada beberapa bagian tubuh yang rusak gitu ya, tapi kita nggak punya obat untuk bisa memperbaiki jaringan tubuh tersebut. Nah, si embryonic stem cell ini bisa dipakai gitu ya. Terus yang ketiga adalah has wide range for different. Jadi kalau misalkan di dalam tubuh kita sebetulnya itu kita juga masih punya adult stem cell. Jadi di dalam tubuh kita pun masih punya stem cell. Makanya kalau misalkan kita ada luka ya di tangan, itu nanti si sel-sel kulitnya itu bakal menutup kembali kan. Karena di dalam sel-sel kulit kita itu masih ada stem cell yang nanti bakal membelah dan yang nanti bakal terspesialisasi misalkan menjadi sel epidermis atau menjadi sel subkutan yang ada di bawah epidermis. Jadi masih ada adult stem cell. Cuma adult stem cell di tubuh manusia itu spesialisasinya terbatas. Hanya untuk bagian tubuh itu saja. Misalkan di bawah kulit berarti nanti stem cell-nya cuma bisa membelah menjadi beberapa jenis sel kayak sel epidermis, terus juga sel subkutan atau sel fat cell ya, sel lemak gitu. Atau misalkan di jantung kita itu masih ada adult stem cell gitu, namanya cardiac stem cell. Nah, cardiac stem cell itu cuma bisa berspesialisasi menjadi dia, dia cuma bisa menjadi otot jantung atau mungkin sel-sel yang ada di sekitar situ, misalkan selubung jantung itu kan ada lapisan endodermis yang menyusun selubung jantung kan, ya mungkin selnya cuma bisa berspesialisasi di situ, nggak bisa berubah jadi sel pernapasan atau mungkin sel kulit ya kalau misalkan jantung cuma tiga. Tapi kalau embryonic stem cell kan kita ngambilnya dari sebelum adanya janin kan. Berarti si embryonic stem cell itu nanti bisa diubah menjadi sel apa aja secara teori kayak gitu ya. Bisa diubah menjadi sel apa aja. Makanya kalau misalkan kita pakai embryonic stem cell itu dia punya wide range for differentiation. Nah, drawbacksnya sekarang. Drawbacksnya kita bisa masukin yang ini tadi ya. Dia bisa turn into cancer cells, terus juga expensive, dan juga limited success in animal trials. Jadi di sini drawbacksnya adalah tadi ya, can turn into cancer cells. Terus juga dia expensive ya, the cost for the research is expensive, dan dia juga limited success in animal trial. Atau the possible danger is possibility uh,
apa ya istilahnya, berarti resiko kegagalan berarti ya. Hmm, the probability of oh ya, the failure failure probability is still high. Ya. Nah, di sini kan ada tiga nih, ada tiga benefits dan oh, sorry. Ada tiga benefit dan ada tiga drawbacks. Nah, kalian diminta buat coba conclusion kalian, terserah kalian mau lebih kemana gitu. Kalau kalian masih takut misalkan dengan research mengenai embryonic stem cell, kalian boleh masukin jawaban kalian. Kalian masih takut. Alasannya adalah mungkin karena probability dan juga expensive gitu. Ini researchnya nggak sembarangan kan. Terus juga secara etik juga. Kalau misalkan kita membunuh embrio itu apakah sama dengan kita membunuh manusia? Nah itu juga boleh kalian bawa di conclusion kalian. Kalau kalian merasa ini masih punya peluang, ya kalian juga boleh nulisin benefitnya apa. Misalkan masih banyak sekali kemungkinan penyakit yang bisa disembuhkan oleh embryonic stem cell, boleh kalian tuliskan di conclusion. Conclusionnya bebas, terserah kalian gitu ya. Nah, terus some types of stem cells, such as heart stem cells, can be taken from adults. These stem cells can still divide but are already specialized. Explain why these cells may be better to use than embryonic stem cells. Tadi ya, berarti kalau misalkan embryonic stem cells itu kan tadi punya resiko tinggi untuk menjadi cancerous ya, punya high chance to be cancerous. Nah, kalau misalkan adult stem cell itu less probability to become cancerous. Pertama. Terus yang kedua, abandon ya. Abandon source. Karena kan bisa diambil dari setiap orang kan, kalau misalkan adult stem cell. Kalau embryonic stem cell berarti kan cuma bisa diambil dari jaringan yang belum berdiferensiasi atau masih dalam fase embrio gitu ya. Terus apa lagi? Abandon source, kemudian less probability become cancerous, terus cheaper ya, cheaper for cheaper cost to research gitu. Cheaper cost to research boleh, cheaper cost to ya, tiga-tiganya ini ya. Jadi kalau misalkan adult stem cell itu lebih baik dibandingkan dengan embryonic stem cells in general. Gitu ya. Nah, terus ini udah pernah kalian isi ya sebelumnya ya. Kalau misalkan Mister sih, kita coba ulangi lagi deh untuk yang ini ya. Kita ulangi. Jadi pertama kita coba cek enzymes are biological catalyst ya. Enzim itu adalah biological catalyst. Apa artinya biological catalyst? Biological catalyst artinya they speed up chemical reaction. They speed up chemical reaction without being used atau without being changed themselves. Jadi itu cuma mempercepat tapi nanti bisa dipakai lagi. Nah, a substrate binds to a region of enzyme called apa bagian dari enzim yang bakal ketempelan substrate, active site ya. Called active site. Terus lanjut. Usually only one substrate will fit, so enzymes are highly specific. Dia sangat spesifik. All enzymes have a temperature at which they work fastest. This is called the optimum temperature. If the temperature becomes too hot, they stop working because they have denatured ya.
Jadi kan karena enzim itu termasuk ke dalam protein, kalau misalkan dia terpapar suhu yang sangat tinggi, mereka bakal mengalami denaturasi. This means that the blah 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 of the enzyme has changed and the substrate no longer fits the shape ya. Bentuknya bakal berubah. Sehingga apa? Substrate-nya nggak bakal pas lagi. Enzyme also work best at particular pH ya. Jadi yang mempengaruhi kinerja enzim itu kan ada dua, ada suhu sama ada pH ya. Terus ada satu lagi sebetulnya, yaitu konsentrasi enzim. Semakin banyak enzimnya, semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat reaksinya akan terjadi. An enzyme such as pepsin that works in the stomach work best at, nah lihat, stomach ya, perlu di highlight. Stomach itu pH-nya asam ya, jadi dia works best as approximately 2 ya. Sementara kalau misalkan yang amylase itu kan ada di mouth. Kan kalau lambung itu isinya asam ya. Kalau mouth itu isinya pH netral, jadi 7. Ya. Oke, jadi itu yang perlu kita kerjain untuk worksheet kali ini. Nah, setelah ini Mister mau kasih review sedikit tentang movement of materials in cells ya. Jadi kita ingat-ingat lagi movement of materials in cells. Oke, jadi kita ingat-ingat ya kalau misalkan movement of materials in cells itu ada dua. Ada pasif sama ada active movement ya. Kalau misalkan yang aktif itu berarti require energy. Berarti yang active transport. Active transport. Kalau yang pasif transport itu doesn't require energy. Oke, perbedaannya udah tahu. Nah, sekarang kita bahas yang pasif dulu. Kalau nggak mengikuti atau nggak require energy, berarti dia harus mengikuti hukum alam. Kalau misalnya ingatkan ya, kalau misalkan pasif itu dia selalu mengikuti hukum. Yang pertama adalah diffusion. Diffusion itu adalah perpindahan particle of movement of particle from a region with high concentration to a region of low concentration. Oke, jadi dilihatnya di sini ya. Di key point dijelaskan kalau diffusion itu dia movement of particles dari region yang high concentration ke low concentration. Nah, kalau misalkan hal-hal yang mempengaruhi diffusion rate itu baru kita bahas di sini ya. Ada concentration gradient. Semakin besar selisih antara konsentrasi yang di luar dan di dalam sistem, di luar ya, di luar dan di dalam sistem, dia nanti akan semakin cepat proses diffusionnya. Kalau Mister selalu gambarin kalau misalkan di dalam itu isinya cuma 10, di luar isinya 5, itu akan lebih lambat dibandingkan kalau di dalam isinya 20, di luar isinya 5. Jadi semakin besar selisih concentration gradientnya, atau semakin besar concentration gradient, semakin cepat diffusion. The bigger the concentration gradient, the faster the diffusion rate. Yang kedua, surface area to volume ratio, yaitu semakin the bigger the surface area to volume ratio, the faster the diffusion rate. Contohnya apa? Pada usus. Usus itu kan permukaannya dia membentuk ini ya, gelombang-gelombang atau terbentuk rambut-rambut halus. Nah, itu nanti akan mempercepat atau memperbesar surface area sehingga dia punya banyak channel. Sehingga nanti pertukaran zat itu akan semakin cepat terjadi. Terus the distance. Semakin jauh distance-nya, the farther the distance, the slower the diffusion rate gitu. Jadi kalau misalkan jarak antara sistem 1 dengan sistem 2-nya jauh, ya otomatis nanti pertukarannya akan jadi lebih lambat. Sama yang terakhir the temperature. Berarti the higher the temperature, the faster the diffusion rate. Bagaimana caranya? The higher the temperature, the higher the kinetic energy. The higher the kinetic energy, the particle movement become faster. Karena particle movementnya faster, ya otomatis pertukarannya, proses perpindahan zatnya bakal jadi lebih cepat gitu ya. Nah, terus nanti ada ini ya, active transport. Berarti active transport itu against concentration gradient. Dari konsentrasi kecil ke konsentrasi yang, dari yang ke konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contohnya di ginjal ya, yang di ginjal kemarin. Sama osmosis. Nah, kalau osmosis itu sama-sama
seperti ini ya, kayak diffusion, dia doesn't require energy. Cuma prosesnya kebalikan. Dan osmosis itu fokus pada water water particle movement ya, bukan ke solute particle movement. Jadi kalau misalkan osmosis itu lebih ke airnya, kita lihat ke airnya, perpindahan airnya gimana sih? Nah, kalau misalkan air, perpindahan air, dia itu nanti bakal berpindah dari low solute concentration ke high solute concentration. Kita mikirnya kayak air itu berusaha melarutkan bagian dari sistem yang lebih tinggi konsentrasinya, yang lebih crowded. Dia berusaha untuk melarutkan atau apa ya, mengurangi konsentrasi dari bagian yang lebih crowded. Jadi kalau misalnya di kasus ini berarti nanti dari luar sistem bakal bergerak ke dalam sistem, itu osmosis gitu ya. Nah, terkait dengan osmosis, Mister mau review lagi untuk eh, keadaan dari sel ya. Ada animal cell sama plant cell di beberapa macam larutan. Ada namanya larutan hypotonik. Kalau hypotonik berarti bagian luar sistem si larutannya itu akan less concentrated than the inside system gitu ya. Jadi makanya nanti airnya bakal masuk karena airnya berusaha melarutkan yang high concentration yang ada di dalam sistem. Otomatis apa? Kalau animal cell kemasukan air banyak dia bakal mengalami lysis. Ini kalau sel darah merah berarti mengalami hemolysis gitu ya. Terus kalau misalkan di plant cell gimana? Waternya masuk, selnya jadi tegang. Nah, keadaan tegang ini kita sebut sebagai turgid. Terus kalau misalkan hypertonic solution berarti concentration di luar itu lebih tinggi daripada di dalam. Makanya water movement dari dalam bakal keluar karena waternya bakal berusaha untuk melarutkan ya more crowded area gitu ya. Kalau misalkan di animal cell bakal apa? Shriveled ya, atau bahasa lainnya crenation. Kalau misalkan plant cell dia bakal mengkerut dalamnya. Si membrane cell-nya bakal mengkerut karena airnya keluar sehingga terjadi plasmolysis. Nah, kalau misalkan di isotonic solution berarti konsentrasi luar dan dalam sistem sama. Berarti kalau misalkan di animal cell jadi normal ya, kondisi normal. Kalau di plant cell kita akan sebutnya sebagai flaccid. Flaccid itu artinya lembek ya. Normalnya pada plants itu kita sebut sebagai flaccid. Oke, gitu aja pembahasan dari Mister. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, good luck di ujian harian kalian. Terima kasih.